Selamat datang. Gini, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya iman Kristen bisa tetap relevan, bahkan bertumbuh di tengah dunia digital yang serba cepat ini? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas soal itu. Kita akan lihat bagaimana pendidikan Kristiani beradaptasi, menghadapi tantangan sekaligus menangkap peluang di era teknologi. Oke, jadi begini alur pembahasan kita kali ini. Pertama-tama, kita bakal lihat dulu nih tantangannya apa aja sih di era digital ini. Terus kita cari solusinya bareng-bareng dari sisi ruang kelas dan juga komunitas. Dan yang terakhir, kita lihat gambaran besarnya, gimana sih cara kita nyiapin iman biar kuat menghadapi masa depan. Sip, kita mulai dari bagian pertama. Biar kita semua satu frekuensi, yuk kita pahami dulu konteksnya. Sebenarnya, pergeseran sebesar apa sih yang lagi kita alami bareng-bareng sekarang ini? Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Dunia digital ini tuh sebenarnya ancaman atau justru peluang buat iman? Di satu sisi kan teknologi bikin kita terhubung, tapi di sisi lain, wah ini kayak badai informasi dan pengaruh yang bisa bikin goyah. Jadi gimana dong? Dan ini bukan main-main skalanya. Coba lihat angka ini. Di Indonesia aja lebih dari 204 juta orang itu pengguna internet. Dan sebagian besarnya anak-anak muda yang hidupnya ya udah nempel banget sama dunia digital. Ini bukan lagi soal nanti gimana, tapi ini realita kita sekarang. Detik ini juga. Para ahli sering banget nyebut era sekarang ini dunia VUCA. Itu singkatan ya dari volatility, uncertainty, complexity, sama ambiguity. Gampangnya gini, kita tuh hidup di dunia yang perubahannya cepet banget, nggak bisa ditebak, super rumit, dan seringkali abu-abu. Jelas ini ngaruh banget ke cara kita menjalani iman sehari-hari. Dan ini teman-teman, adalah risikonya. Coba lihat daftar ini. Kalau generasi muda kita nggak dibekali literasi digital yang kuat, mereka bisa gampang banget jadi korban hoax, perundungan siber, dan berbagai konten negatif lain yang bisa merusak karakter dan iman mereka. Oke, terus solusinya gimana? Nah, langkah pertamanya, kita mulai dari tempat yang paling dasar, ruang kelas. Kita harus rombak total cara kita mengajar untuk menjawab tantangan zaman. Yuk, kita lihat gimana caranya. Pendidikan model lama itu ibaratnya kayak baju all size. Satu ukuran, dipaksa pas buat semua murid. Jelas sudah nggak relevan lagi kan? Nah, sekarang kita harus pindah ke pembelajaran adaptif. Ini pendekatan yang jauh lebih personal, lebih fleksibel, yang benar-benar disesuaikan sama kebutuhan unik setiap anak. Jadi, intinya apa sih pembelajaran adaptif ini? Gini, ini tuh strategi yang cerdas banget. Teknologi itu nggak lagi dilihat sebagai musuh atau pengganggu. Justru, kita pakai teknologi sebagai alat bantu buat bikin pelajaran iman jadi lebih personal, lebih relevan, dan lebih kena di hati setiap anak. Jadi, mindsetnya dibalik total. Kita nggak lagi melawan arus teknologi. Justru kita berselancar di atasnya. Kita pakai teknologi sebagai medium baru yang kreatif buat nyampaiin nilai-nilai iman yang abadi, tapi dengan bahasa yang dipahami generasi sekarang. Tapi, masalah ini nggak bisa diselesaikan sekolah sendirian. Nggak bakal cukup. Ini butuh kerja bareng, butuh gerakan bersama dari seluruh komunitas. Biar berhasil, kita butuh yang namanya ekosistem literasi digital. Jadi, semua pihak harus mainin perannya. Sekolah ngasih ilmu formalnya, keluarga nanemin nilai dasarnya, gereja jadi fondasi spiritualnya, dan masyarakat luas ikut mendukung. Semua harus kerja bareng, nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, untuk memimpin ekosistem ini, kita juga butuh pemimpin model baru. Seperti yang Tio dan Ibrahim katakan, pemimpin ini harus kreatif dan inovatif. Mereka harus bisa lincah menavigasi dunia VUCA yang penuh gejolak ini. Tapi, dan ini penting, tanpa pernah melepaskan prinsip-prinsip teologis yang jadi pegangan utama. Dan pada akhirnya, semua itu akan kembali ke titik awal, keluarga. Betul, sekolah dan gereja itu pilar yang super penting. Tapi, fondasi pertama dan utama, tempat karakter dan iman seorang anak dibentuk di era digital ini, ya tetap di rumah, di dalam keluarga. Oke, sekarang coba kita tarik napas sebentar, kita zoom out, kita lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, buat apa sih kita repot-repot melakukan semua ini? Apa tujuan akhirnya? Tujuannya itu mulia banget. Bukan cuma sekedar selamat dari badai digital, tapi lebih dari itu, kita mau membentuk satu generasi yang benar-benar matang. Matang secara intelektual, matang secara spiritual, dan matang secara moral, siap menghadapi dunia. Jadi, kalau mau diringkas, ada 3 langkah kunci yang bisa kita pegang. 1, akui. Kita harus sadar dan akui tantangan dunia VUCA ini nyata. 2, adaptasi. Kita ubah cara kita mendidik biar lebih personal dan relevan.
Dan 3, bangun. Kita bangun komunitas yang kuat lewat kolaborasi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah iman bisa bertahan, tapi gimana caranya iman bisa tumbuh subur di dunia yang terus berubah ini. Dan jawabannya, jelas, bukan dengan lari dari teknologi, tapi dengan merangkulnya secara bijak. Dengan mengadaptasi cara kita mendidik, cara kita memimpin, dan cara kita membangun komunitas. Masa depan iman ada di tangan kita semua.